Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita kalau saat ini kita masih boleh memulai hari kita dengan beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat suara pujian kita hadapan Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Sembah Kau Yesus, sembah Kau Tuhan Yesus. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di Lilin Kecil. Mengucap syukur hari ini saya percaya hari yang luar biasa buat setiap kita. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini
dengan kita memiliki keintiman dengan Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau baik, sangat baik buat kami. Kembali Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman pada pagi hari ini untuk memulai hari kami, sehingga kami tahu dengan benar, dengan persis kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan saja. Karena kami tahu kehidupan yang kami alami hari ini bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang gampang, tapi bersama-Mu Tuhan kami hidup, tidak ada yang mustahil. Di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Mari kita yang diberkati dan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema, yaitu enjoy aja. Amin. Seringkali orang itu karena terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu, atau terlalu terburu-buru ingin keluar dari sesuatu, apakah itu masalah, apakah itu persoalan, atau itu satu pekerjaan, atau suatu tugas, atau suatu rutinitas, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hal yang positif, hal yang luar biasa yang senyatanya sedang Tuhan izinkan, Tuhan sediakan pada saat kita ada di dalam sebuah proses. Amin. Apapun proses itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena terlampau sering kita berpikir pada saat kita mengalami satu proses, satu permasalahan, satu pergumulan, satu persoalan, kita cuma ingin cepat selesai, ingin cepat keluar. Tetapi senyatanya di dalam proses, dalam pergumulan, permasalahan kita itu banyak hal yang luar biasa loh yang bisa kita pelajari dari hal itu. Dan itu juga cepat atau lambatnya kita bisa menyelesaikan masalah kita, keluar dari proses kita. Itu sebenarnya semuanya hanya tergantung dari respon kita. Amin. Justru kadang-kadang kalau kita menjadi panik, menjadi ingin terburu-buru, ingin menjadi cepat selesai, cepat ingin keluar dari masalah tersebut, ingin cepat keluar dari proses tersebut, ingin cepat menyelesaikan proses tersebut, malah prosesnya menjadi semakin lama Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi sebaliknya, kalau kita enjoy aja, kita menikmati pada saat kita mengalami satu masalah atau proses, kita mengira respon yang benar dan tepat tanpa terasa, oh ternyata masalahnya sudah selesai, prosesnya sudah selesai. Amin. Ini pun yang dialami seorang rasul yang bernama Petrus. Yuk kita baca sama-sama yuk. Kita buka sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12 ayat yang 4 sampai yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Bapak Ibu bisa bayangkan, Petrus sedang berada dalam masalah. Petrus sedang mengalami satu proses yang gak enak. Dia di penjara, dan tidak hanya di penjara, tapi dia dibelenggu. Artinya dia gak bisa ngapa-ngapain di penjara itu, gak bisa bergerak ke sana ke sini. Kenapa? Karena tangannya dibelenggu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dia keluar, untuk dia melarikan diri, untuk dia melakukan sesuatu hal. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Saya mempunyai seorang sahabat yang pada waktu Tuhan proses dia bisa mengalami saat-saat dimana dia harus mendekam di dalam tahanan di LP, lembaga permasyarakatan, atau di penjara Bapak Ibu. Dan satu ruangan itu berisi sekitar kurang lebih 10-20 orang. Tetapi mereka nggak dibelenggu. Mereka masih bisa bebas berjalan ke sana kemari, atau duduk, atau bangun, atau berdiri, atau melakukan apapun. Tetapi yang dialami Petrus ini lebih berat daripada yang dialami oleh teman atau sahabat saya itu. Petrus di penjara dan dibelenggu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Dan penyebab Petrus di penjara adalah hal yang saya rasa itu hal yang dicari-cari. Artinya apa? Dia nggak melakukan satu kejahatan apapun, tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain. Justru dia melakukan hal yang benar, hal yang tepat, yaitu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia harus dipenjara dan dibelenggu.
Dan tidak ada kemungkinan untuk dia meloloskan diri dan dipenjara dengan sangat ketat. Kenapa? Karena Herodes sedang ingin menyerahkan Petrus ke orang Yahudi dengan tujuan untuk menghukum mati Petrus. Sebab di dalam perikop sebelumnya, Yakobus anak Zebedeus sudah dihukum mati oleh Herodes, dan itu menyukakan hati orang Yahudi. Di momen itu, di waktu pemerintahan Herodes ini, Herodes ingin menyenangkan hati bangsa Yahudi, ingin menarik hati bangsa Yahudi. Salah satu cara adalah dengan ingin menyerahkan Petrus. Kalau kemarin Yakobus sudah diserahkan dan dia berhasil dibunuh, dan itu menyukakan hati bangsa Yahudi, apalagi dengan Petrus yang lebih terkenal di waktu itu, yang sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus dipenjara, dibelenggu. Tetapi lihat apa yang dialami oleh Petrus itu, menurut saya itu sangat di luar logika dan gak masuk akal. Tentu Petrus tahu besok dia mau diserahkan. Tentu Petrus tahu bahwa dia juga akan ada kemungkinan dia akan dihukum mati. Tetapi pertanyaan, kenapa begitu dia dibelenggu, di penjara, dia bisa tertidur dengan pulas, dengan tenang? Artinya dia tidak memiliki satu kepanikan. Dia tidak memiliki satu keresahan, dia tidak memiliki satu kegelisahan. Tapi sebaliknya, justru dia bisa berserah dengan penuh, percaya dengan penuh, dengan tenang, dia tidur. Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal besok mau diserahkan ke orang Yahudi, besok dia mau dihukum mati. Luar biasa, bukan? Berapa baik dari setiap kita yang sering mengalami penjara, walaupun tidak secara fisik, tetapi mungkin penjara secara ekonomi, penjara secara mental, penjara secara jiwa, penjara secara pikiran, di mana itu menekan kehidupan kita sehingga kita menjadi depresi, putus asa, kita kecewa, dan kita akhirnya mengambil hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Dan sering kali kita dipenjara karena kesalahan kita sendiri. Kenapa kita bisa mengalami masalah ekonomi, penjara secara ekonomi, secara finansial? Karena sering kali kita tidak bijak menggunakan keuangan kita. Seperti beberapa waktu yang lalu, di mana saya menyampaikan bahwa baik dari setiap kita ini ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang seharusnya tidak perlu dibeli, kita paksa untuk membeli, sehingga kita terlibat dalam utang piutang. Belum lagi yang tergiur dengan iming-iming investasi dengan hasil yang begitu besar, dan akibatnya justru malah kita terperosok dalam utang piutang yang jumlahnya sangat-sangat besar. Dan itu memenjara kita, bukan ya sebetulnya wajar, karena kesalahan kita sebetulnya itu hal yang wajar karena kita yang berbuat salah. Tetapi Petrus ini dipenjara oleh karena dia melakukan perbuatan yang baik. Bahkan pada waktu kita berbuat salah, kita dipenjara, selama kita memiliki respon yang benar, respon yang tepat, ada jalan keluar buat setiap kita. Amin. Namun yang respon yang gimana yang mau kita belajar sama-sama yang dimiliki Petrus, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, percaya penuh kepada Tuhan artinya apapun yang kita alami. Seringkali ada juga saat-saat di mana Tuhan izinkan kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, bukan karena kesalahan kita, tetapi akibat kesalahan orang lain. Atau kita sudah berbuat baik, kita sudah hidup benar, kita sudah berubah dari perbuatan kita yang salah, kita bertobat, terima Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi justru nyatanya kehidupan kita semakin lama semakin buruk. Kita mengalami proses yang semakin menyakitkan dalam kehidupan setiap kita. Ada seorang sahabat saya pada waktu dia dulunya adalah, yaitu tadi yang pernah dipenjara, melakukan kejahatan yang sangat-sangat mengerikan, dan dia bertobat, dia terima Tuhan, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia mulai melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan proses dia begitu berat, begitu luar biasa. Dalam bidang keluarga diproses, bidang ekonomi diproses, seakan-akan prosesnya akan berhenti. Sampai dia sendiri pun bingung, bertanya-tanya kenapa waktu dia semakin sungguh dalam Tuhan, semakin dia diproses dan semakin berat. Sampai ada satu momen saya konseling dengan dia, saya telepon dia, saya berbicara dengan dia, dia ingin mengakhiri hidupnya, Bapak Ibu, karena nggak kuat lagi, karena dia merasa kayaknya dia udah berbuat hal yang benar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun kok kehidupannya malah berubah semakin buruk, bukan semakin baik. Bukankah itu juga dialami oleh Petrus? Tetapi lihat sikap Petrus. Petrus tidak mempermasalahkan hal tersebut. Petrus malah dengan tenang dia dapat tidur. Itulah sikap yang harus kita miliki. Kita percaya apapun musim hidup kita, apapun yang kita alami, yang kita jalani hari, enjoy aja, Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan sedang sediakan terbaik buat saudara dan saya. Bahwa Allah kita, Allah yang bertata, berdaulat dalam segala hal, segala keadaan, segala kondisi. Miliki sikap hati seperti Petrus, sehingga apa? Sehingga kita bisa dengan tenang tertidur pulas. Petrus bisa tertidur pulas di penjara dalam kondisi terbelenggu dan dijaga ketat. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang bahkan di atas tempat tidur yang harganya puluhan sampai ratusan juta tidak bisa tidur nyenyak karena mengalami anxiety, kecemasan, karena masalah-masalah persoalan kehidupannya sehari-hari yang sebetulnya juga tidak terlalu begitu berat, Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangun kepercayaan kita dengan membangun keintiman kita kepada Tuhan.
Petrus pun pernah mengalami ketakutan. Dia pernah menyangkal Yesus, pernah mengutuk Yesus. Tapi pada saat dia mengalami perjumpaan secara pribadi lebih dalam dengan Tuhan Yesus, dia memiliki kepercayaan secara penuh, sehingga sekalipun dia harus dipenjara dan dia tahu harus mati, dia gak cemas. Karena apa? Karena dia tahu. Yang kedua, selain percaya, karena dia tahu setelah dia meninggal mau kemana. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara terkasih. Terlalu sering kita hanya berfokus pada apa yang kelihatan, apa yang nampak, sehingga itu membuat kita justru bukan menyelesaikan masalah kita, tapi kita malah terjun ke dalam masalah-masalah baru yang seharusnya nggak pernah ada. Karena seringkali kita tuh terpenjara karena kedagingan kita, karena keangkuhan hidup kita, keinginan mata kita, karena ego kita, karena kita hanya memikirkan sifatnya sementara. Makanan, minuman, harta, pakaian, kesuksesan di mata dunia, popularitas. Tetapi kita lupa bahwa kita ini di dunia cuma menumpang, Bapak Ibu, cuma numpang lewat. Sehari kita berpikir tentang sesuatu yang kekal. Itu yang membuat Petrus kuat. Kenapa? Petrus gak peduli entah Tuhan mau selamatkan dia atau enggak, entah dia harus hukum mati apa enggak. Dia gak peduli. Kenapa? Karena dia tahu sekalipun dia harus hukum mati, dia tahu dia kemana. Karena Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, bukan hanya kepada Petrus, tapi kepada saudara dan saya, bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan sekalipun kita harus meninggal karena satu dan lain hal di dalam kebenaran, kita gak perlu takut. Karena kita tahu kita akan kemana. Kita akan pergi ke rumah Bapa, berjumpa dengan Yesus Kristus, dan kita akan menghabiskan kekekalan kita untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Dimana gak ada lagi duka cita, dimana gak ada lagi yang namanya keserakan, dimana gak ada lagi namanya air mata, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit, Bapak Ibu. Itulah menjadi pengharapan kita. Bukan yang hal-hal yang sifatnya fana, bukan pengharapan untuk mendapatkan aset yang lebih banyak, bukan pengharapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, bukan pengharapan untuk menambah jumlah tabungan kita di bank, Bapak Ibu, untuk memiliki materi yang berlimpah-limpah. Bukan itu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah pada waktu kita meninggal, kita siap berjumpa dengan Bapa, dan kita hidup dalam kekekalan selama-lamanya untuk menerima upah yang abadi, bukan upah yang fana. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita memiliki sikap hati yang percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, apapun musim hidup kita bisa lewatin tanpa penyangkalan kepada Tuhan. Apapun, entah kita dalam kemapanan, entah kita dalam kekurangan, kita tetap bisa bersuka cita. Sebab apa? Sebab pengharapan kita bukan di dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Kekekalan yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, sehingga kita bisa hidup dengan penuh damai sejahtera, sukacita. Dan setiap apapun proses yang kita alami hari ini, enjoy aja, lewatin aja, nikmatin aja, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tanpa terasa prosesnya akan berlalu dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah mengalahkan maut, karena Tuhan kita sudah menebus kita, karena kita tidak lagi berada di dalam hukum dosa, tetapi dalam hukum kasih karunia. Karena Kristus Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Itu yang seharusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi satu jaminan yang kuat bahwa kehidupan kita akan berakhir dengan bersama-sama selama-lamanya di dalam surga, langit yang baru, bumi yang baru, bersama dengan Tuhan kita yang mengasihi setiap kita. Saya sangat berharap firman yang sangat singkat, yang sangat jauh dari sempurna ini boleh menguatkan setiap kita hari-hari ini. Karena saya tahu baik dari setiap kita yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, bukannya dari dunia ini. Karena kekuatan dari Tuhan itu adalah kekuatan yang sifatnya kekal, sedangkan dari dunia sifatnya fana sementara dan hanya berakhir pada kekecewaan. Tetapi yang dari Tuhan akan berakhir kepada kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mulai hari kita dengan doa. Bapa, terima kasih. Hamba tahu Tuhan, hamba sangat terbatas, hamba bukan siapa-siapa, tetapi hamba tahu kebenaran firman-Mu inilah Tuhan yang tidak terbatas, yang sangat menguatkan setiap kami, yang membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hari-hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kami, mengalami proses yang berat dalam kehidupan kami, agar kami tidak menaruh pengharapan kepada sesuatu yang sifatnya fana, tetapi sifatnya kekal, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan anugerah kepada kami oleh karya salib Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami tetap percaya Tuhan bahwa di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, senyatanya Tuhan sedang membentuk setiap kami, mempersiapkan setiap kami untuk menjadi
Anak-anak yang memuliakan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak menjadi berkat buat banyak orang untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Buat setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan kami. Yang sedang mengalami kekurangan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan tepat pada waktunya buat setiap kami. Karena Engkau lah Tuhan kami yang baik. Terima kasih banyak Bapak, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, perumahan bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, semuanya penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anugerah-Mu nyata buat bangsa kami, anugerah-Mu nyata buat penonton kami, dan bangsa kami ini bangsa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dengan doa Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapak kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukup, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Tuhan kami Yesus Kristus, penghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memelihara kami. Tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga sakit dari empah kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menerima berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi kami, kasih Kau dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mencintai dan berkorban buat kami, pertolongan dan penyertaan Roh yang kudus menyertai berkati setiap kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami di awan yang permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.